Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan mental yang baik sangat penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat di Indonesia. Kami dari kelompok INNA yang normal-normal aja, yang beranggotakan saya, Nashwarian Fadila. Saya Miftah Fauzia Rahma. Saya Zahra Nurhaliza. Saya Mele Fernandar. Akan memperkenalkan aplikasi informatika medis sebagai solusi masalah kesehatan mental yang kami beri nama Care Connect. Apa itu Care Connect? Care Connect berasal dari dua kata, yaitu care dan connect, yang berarti peduli dan menghubungkan. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis mobile yang dirancang untuk menjadi solusi digital komprehensif masalah kesehatan mental. Care Connect menawarkan solusi kesehatan mental melalui konsultasi online, mood tracker, dan teknologi artificial intelligence atau AI yang membantu pengguna untuk memberi rekomendasi pola kegiatan sehari-hari agar pengguna dapat merespon perubahan otak secara positif. Kemudian tujuan dari menjadi platform terpercaya yang meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental, serta membantu pengguna untuk memahami kondisi mental mereka untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih baik. Untuk manfaatnya, yang pertama, untuk memudahkan pengguna dalam melacak suasana hati dan mendeteksi potensi gangguan kesehatan mental lebih awal melalui analisis berbasis AI. Yang kedua, memberikan solusi kesehatan mental yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat mobile. Dan yang terakhir, membantu pengguna menghemat waktu dan biaya dengan menyediakan layanan konsultasi daring yang terhubung langsung dengan profesional kesehatan mental. Selanjutnya yaitu desain basis data. Desain basis data dari aplikasi kami yaitu terdapat 7 tabel. Yang pertama yaitu tabel user yang terdiri dari primary key yaitu user ID, kemudian nama pengguna, tanggal lahir pengguna, jenis kelamin pengguna, email akun pengguna, password akun pengguna, dan tanggal registrasi akun pengguna. Selanjutnya yaitu tabel mood yang terdiri dari primary key yaitu mood ID, kemudian foreign key yaitu user ID, level mood 1 sampai 5, catatan opsional mengenai mood, tanggal input mood, perubahan harian mood, dan status stabilitas mood. Selanjutnya yaitu tabel recommendation yang terdiri dari primary key yaitu recom ID, foreign key yaitu mood ID, foreign key mengacu ke user ID, kegiatan yang direkomendasikan, tanggal rekomendasi, status feedback dan status feedback dari pengguna. Selanjutnya yaitu tabel tes yang terdiri dari primary key test ID, foreign key mengacu pada user ID, skor hasil tes, dan tanggal pelaksanaan tes. Kemudian tabel consultation yang terdiri dari primary key consultation ID, foreign key mengacu ke user ID, kemudian foreign key mengacu ke psikologis ID, tanggal pelaksanaan konsultasi, harga konsultasi, dan durasi konsultasi dalam menit. Selanjutnya yaitu tabel psikologis yang terdiri dari primary key psikologis ID, nama psikolog, keahlian atau konsentrasi psikolog, harga konsultasi, dan rating psikologi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tabel artikel yang terdiri dari primary key artikel ID, judul artikel, isi atau konten artikel, dan tanggal pembuatan artikel. Berikut ini merupakan struktur database dari CareConnect, yaitu eh, tabel users terhubung dengan tabel moods, tabel consultation, dan tabel test. Selanjutnya, tabel moods terhubung dengan tabel recommendation, tabel consultation terhubung dengan tabel psikologis, dan artikel tidak terhubung dengan database yang sebelumnya. Selanjutnya adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan Care Connect dirancang menggunakan logika berbasis aturan dan machine learning naive-Bayes untuk memberikan rekomendasi konsultasi atau aktivitas yang sesuai. Yang aturan yang pertama adalah kategori mood note. Satu, jika mood note marah, or takut, dan sebagainya yang tertera, maka menunjukkan mood negatif. Dua, jika mood note menunjuk
antusias atau gembira atau takjub dan sebagainya, maka menunjukkan mood positif. 3. Jika jumlah mood not positif kurang dari mood not negatif, maka mood menjadi negatif. 4. Jika jumlah mood not positif lebih besar dari mood not negatif, maka mood positif. 5. Jika mood not positif sama dengan mood not Jika jumlah mood not positif sama dengan mood not negatif, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika mood level kurang dari sama dengan 2, yaitu sangat buruk atau buruk, maka kategorinya menjadi mood negatif. Selanjutnya, jika mood level lebih dari sama dengan 3, baik atau sangat baik atau netral, maka kategorinya menjadi mood positif. Aturan yang kedua yaitu aturan berbasis data untuk rekomendasi aktivitas. 1. Jika mood level kurang dari sama dengan 2, yaitu sangat buruk atau buruk, dan mood not-nya menunjukkan kategori stres, maka rekomendasi aktivitasnya adalah meditasi, yoga, perawatan diri, berolahraga ringan, mendengarkan musik, istirahat cukup, dan rekomendasi untuk konsultasi. Yang kedua, jika mood level lebih dari sama dengan 3, yaitu netral atau baik atau sangat baik, dan mood not menunjukkan kategori normal, maka rekomendasi aktivitasnya adalah berkegiatan sosial, membuat jurnal harian, memasak hidangan favorit, atau menonton film. Yang selanjutnya, aturan berbasis data untuk rekomendasi aktivitas. Ini berupa sampel untuk machine learning live bias. Yang pertama, jika mood sangat buruk dan mood not marah, stres, cemas, maka kategorinya akan mood negatif dan termasuk stres. Maka rekomendasi aktivitasnya meditasi, yoga, istirahat cukup, mendengarkan musik relaksasi, berkonsultasi dengan psikolog. Yang kedua, jika mood jika pengguna menginputkan mood baik dan mood not-nya adalah gembira, bangga, dan tenang, maka kategorinya adalah termasuk mood positif normal. Maka rekomendasi aktivitasnya berkegiatan sosial, membuat jurnal harian, memasak hidangan favorit, dan menonton film. Selanjutnya, terdapat 20 sampel untuk machine learning naive bias seperti yang tertera di slide ini. Lalu kemudian selanjutnya adalah di bagian prototype. Di halaman pertama terdapat halaman logo, kemudian lanjut ke halaman utama, yaitu ada fitur untuk memasukkan mood, yaitu mood sangat buruk, buruk, netral, baik, dan sangat baik. Kemudian di bawahnya ada to-do list untuk hari ini, didapat dari hasil inputan mood yang sudah diinput oleh pengguna. Kemudian di bawahnya adalah untuk fitur memulai tes untuk mengetahui kesehatan mentalmu saat ini. Kemudian di bagian bawahnya adalah tombol untuk bagian konsultasi. Kemudian di halaman ketiga, apabila pengguna sudah menginputkan mood misalnya netral, kemudian lanjut ditanyakan apa saja emosi yang sedang kamu rasakan. Di situ ada emosi positif dan juga emosi negatif. Untuk emosi positifnya terdapat antusias, gembira, takjub, dan lain-lain. Kemudian untuk emosi negatif terdapat hiperaktif, kesal, bosan, dan lain-lain. Kemudian apabila ditekan tombol lanjut, maka akan menghasilkan pop-up kata-kata motivasi dan bisa dikonfirm. Kemudian yang kedua adalah fitur untuk mencari tahu kondisi. Jadi pengguna bisa mencari tahu kondisi kesehatan mental saat ini, tapi pengujian di aplikasi ini tidak bisa digunakan sebagai referensi diagnostik. Jadi hanya untuk memberikan gambar umum tentang keadaan pengguna saat ini. Di bawahnya terdapat checkbox, jadi pengguna harus menyetujui dari pernyataan yang sudah dituliskan di atas. Kemudian apabila
pengguna memencet tombol mulai tes, maka akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu di halaman tes kesehatan mental. Di situ akan ditanyakan beberapa pertanyaan yang mengarah ke untuk mengetahui kondisi mereka saat ini. Jadi pengguna tinggal memilih dan akan jika sudah selesai akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu untuk memberitahu hasil tesnya. Nah, hal ini dilakukan melalui rule base. Kemudian di sampingnya itu terdapat halaman untuk memberikan contoh notifikasi yang digunakan untuk sebagai pengingat untuk menginputkan mood hariannya pengguna. Kemudian lanjut ke fitur konsultasi dengan profesional. Di halaman pertama, pengguna bisa mencari profesional yang mungkin dipercayai olehnya. Jadi bisa memilih psikiater, psikolog, atau di bagian spesialisnya yaitu misalnya pertemanan, percintaan, dan lain-lain. Kemudian di bagian bawahnya ada rekomendasi dan ada filter untuk menyaring kira-kira yang dibutuhkan oleh pengguna. Lanjut ke halaman berikutnya, apabila profilnya diklik nanti akan muncul profil seperti ini, yaitu akan ada display nama, psikiater, umurnya berapa, dan ada rating dari pengguna, harga, bidang keahlian, praktik di mana, dan nomor SCRE dan lain-lain. Kemudian apabila mengklik tombol chat maka akan langsung ke bagian konsultasi oleh profesional secara langsung melalui chat. Kemudian untuk fitur selanjutnya yaitu fitur artikel, terdapat halaman search juga dan bisa dilakukan search, yaitu misal pencarian terakhir dari psikolog siapa, misalnya psikolog Dr. Rahmat Hidayat, SPJ, dan lain warga dan lain-lain. Di situ bisa dilihat pencarian terakhir oleh pengguna itu sendiri. Kemudian ada artikel terbaru yang baru dirilis misalnya. Terus ada di bawahnya juga cari yang cocok untuk pengguna itu sendiri. Jadi bisa menggunakan fitur filter di bawah. Kemudian apabila telah diklik maka akan muncul halaman artikel. Itu misalnya contoh headline-nya adalah anak butuh validasi dari orang tua ke anak. Dan kemudian pengguna bisa membacanya. Nah, di prototipe yang ketiga ini adalah beda fitur sama yang artikel, yaitu fitur mood tracker. Jadi pengguna itu bisa melihat mood yang sudah diinputkan selama satu hari itu, yaitu ada 4 mood yang diinput pada jam 7 pagi, jam 12 siang, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Di bawahnya ada brief description tentang penjelasan kenapa mood harian pengguna ini bisa fluktuatif dan cara menyelesaikannya. Kemudian ada juga rekomendasi artikel yang mungkin bisa mengarahkan kondisi mental pengguna tersebut. Kemudian di bawahnya ada to-do list untuk hari ini berdasarkan mood yang sudah ditaruh di dalam database. Kemudian untuk di sampingnya ada mood tracker untuk grafik perjalanan, untuk melihat grafik perjalanan pengguna. Grafik perjalanan ini dibuat per bulan, jadi pengguna bisa langsung melihat tracking mood yang sudah diinput selama 1 bulan. Kemudian ini adalah contoh demo aplikasinya.
Kurang lebihnya seperti itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami perkenalkan dari Care Connect. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.